Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Bertemu lagi kita dalam renungan kita yang singkat ini di hari Kamis. Saya akan berikan judul renungan kita pada pagi hari ini, Sukacita dari Tuhan. Nah, kita membaca di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Di situ dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ada banyak tekanan, tantangan atau masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Sekelas pendeta pun memilikinya. Semua itu akan terasa berat sekali sebagai orang Kristen apabila manusia rohani di dalam kita lemah dan tidak punya kekuatan. Kita mesti belajar bersukacita. Sukacita adalah salah satu kunci agar kita berjalan dengan kemenangan dalam hidup ini. Sehebat, secerdas, seterampil apapun, kalau kita di dalam kropos tidak akan kuat dalam kehidupan. Banyak orang depresi bahkan bunuh diri karena di dalamnya tidak punya kekuatan. Ibarat botol atau kaleng kosong yang mudah diremas dan penyok. Demikian juga kalau kita tidak punya kekuatan dari dalam. Kehidupan kita sebagai orang Kristen bisa saja kelihatan oke dari luar, tetapi roboh waktu masalah karena tidak ada kekuatan dalam diri. Selama pertahanan diri kuat, maka masalah atau tekanan tidak mungkin akan menembus dan mengalahkan kita. Jika kekuatan dalam kita besar menekan keluar, lebih besar daripada apa yang terjadi dari luar, maka akan terjadi terobosan, breakthrough. Salah satu yang dapat membuat kita tetap kuat adalah sukacita dari Tuhan, the joy of the Lord. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam Nehemia 8 ayat yang ke-10. Sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatanmu. Sebab dalam hidup ini kita perlu sukacita. Makin kita bersedih hati, berduka terlalu lama, itulah yang membuat kita tidak mudah bangkit. Kita tidak mudah bangkit. Bisa saja kita menghadapi kegagalan dalam berbagai hal. Masalah out of control dari luar, tetapi respon dari dalam itu masih pada kendali kita. Sukacita dari Tuhan itu juga tergantung pada pilihan atau keputusan kita. Kita bisa saja bersedih sepanjang hari, tetapi bisa juga memilih bersukacita. Kita bisa saja bersedih karena berkekurangan, tetapi masih bisa memilih bersukacita di tengah keadaan pas-pasan. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat yang keempat. Janganlah mudah bersedih. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk 3 ayat 17-19. Biar susah asal senang. Ambil keputusan, tetap punya sukacita di tengah kesulitan ini. Kita bisa senang bukan hanya karena harta, tetapi apa yang ditentukan dari dalam. Sukacita adalah obat yang lebih manjur daripada obat apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana supaya bisa mendapat sukacita dari Tuhan? Jangan jauh dari sumbernya, itu hal yang pertama. Harus selalu dekat dengan sumber sukacita itu, yaitu Tuhan. Kekristenan bukan cuma ditentukan di hari Minggu, tetapi apakah kita intim setiap hari dengan Tuhan? Nah, pertanyaan, sukacita yang diberikan Tuhan itu berbeda dengan yang dari dunia dan tidak bisa tergantikan oleh apapun. Kalau kita bisa mendapat sukacita
dan ada yang bisa menggantikan sukacita yang dari Tuhan, kita sebenarnya tertipu karena tidak pernah ada sukacita sejati yang di luar Tuhan dan hadirat-Nya. Mazmur 84 ayat yang ke-10. Yang kedua, jalani hidup ini dengan berdampak. Banyak orang punya kepentingan diri sendiri. Jika seperti itu, tidak akan punya sukacita. Tuhan tidak pernah menginginkan kita hidup hanya bagi diri sendiri. Ketika kita membantu dan berbagi hidup dengan orang lain, apalagi membawa mereka kepada Tuhan, sukacita dalam diri kita tidak akan bisa terbayar oleh uang sebesar apapun, sebab sukacita itu berasal dari Dia. Jadi pikirkan saudara, jadi berkat atau berdampak. Nah, sekarang kita lihat manfaat memiliki sukacita yang dari Tuhan. Yang pertama lagi, menyehatkan kita. Kita bisa lihat di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-13. Orang yang tidak mau bersukacita tidak punya semangat. Haleluya. Yang kedua, memampukan kita melewati persoalan dengan penuh kemenangan. Tak hanya bertahan di tengah-tengah persoalan, saudara, akan sulit bagi kita menghadapi persoalan apabila terus-menerus mengeluh kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.